Shalom, perkenalkan nama saya Emilia Clara Hansen dengan NIM 2021 0410 14271. Saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran memegang peranan sangat penting sebelum memulai sebuah bisnis, karena sumber pendapatan utama perusahaan itu berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Aspek pasar menganut filsafat bisnis, yang artinya jangan menjual produk yang dapat kamu buat, tapi buatlah produk yang dapat kamu jual. Oleh karena itu, ide bisnis dilaksanakan harus menganalisis secara mendalam terhadap aspek pasar terlebih dahulu dan pemasaran, agar di kemudian hari ide bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal. Aspek pasar menganalisis apakah produk yang dihasilkan dapat memberikan nilai lebih tinggi kepada pelanggan dibandingkan produk pesaing. Tujuan analisis aspek pasar dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat menghasilkan produk yang diterima pasar. Secara spesifik, analisis pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, menganalisis ketersediaan rekanan atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang digunakan. Hal yang perlu dipahami sebelum melakukan analisis pada aspek pasar. Dasar-dasar manajemen dipahami terlebih dahulu, seperti bauran pemasaran, produk, harga, promosi, dan distribusi, serta strategi pemasaran seperti segmentation, targeting, differentiation, dan positioning. Strategi bauran pemasaran. Pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli potensial. Sedangkan Stanton 1984 mendefinisikan pasar sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas untuk berbelanja dan kemampuan membelanjakan. Strategi pemasaran, segmentation, differentiation, positioning. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan pasaran kebijakan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan sumber lokasi. Sumber data. Jenis sumber data yang diperlukan untuk menganalisis aspek pasar dan pemasaran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada data primer, berupa data tentang kesediaan masyarakat untuk menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan. Data sekunder. Yang kedua adalah data sekunder, data literatur tentang pasar berupa pemasaran, perkembangan harga, dan penjualan produk yang akan dihasilkan. Responden atau narasumber. Responden atau narasumber ini adalah untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara seperti survei, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data. Analisis data digunakan untuk melakukan aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh besarnya permintaan penawaran produk yang dihasilkan. Permintaan pasar dapat dibagi menjadi permintaan efektif dan permintaan potensial. Jadi kesimpulan dari ini, kesimpulan aspek pasar dan pemasaran dilakukan dengan
menganalisis tingkat kemampuan perusahaan untuk mencapai volume mencapai volume penjualan yang menguntungkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.